Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat autentik yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum. Kode etik notaris yang ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia berisi kaidah moral yang wajib dipatuhi oleh seluruh anggota notaris dengan tujuan untuk menjaga etika, profesionalitas, serta melengkapi undang-undang jabatan notaris. Pelanggaran dari etika profesional ini contohnya seperti yang pertama, kurangnya integritas dan profesionalitas dari notaris. Yang kedua, masalah kerahasiaan, dan yang ketiga ada penyalahgunaan wewenang. Lalu ada kode etik notaris. Kode etik notaris itu ada banyak, tapi beberapa di antaranya ada memiliki moral, akhlak dan sikap yang baik, lalu menjunjung tinggi dan menghormati jabatan notaris, dan yang terakhir ada membela dan menjaga perkumpulan. Lalu ada undang-undang yang mengatur mengenai notaris, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris yang menggantikan undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris. Notaris dipercaya masyarakat untuk membuat dokumen hukum yang sah. Namun di era digital sekarang, notaris memiliki tantangan baru, yaitu mereka tidak boleh mempromosikan diri di sosmed maupun tidak, karena untuk menjaga martabat dan integritas profesi. Dalam jabatan notaris sendiri terdapat sebuah peraturan, yaitu Kode Etik Notaris, di mana dalam pasal 4 ayat 3 telah menjelaskan bahwa notaris dilarang untuk mempromosikan dirinya sendiri ataupun bersama-sama dalam bentuk elektronik. Dalam era media sosial saat ini, khususnya dalam Instagram, sering dijumpai para notaris yang mempromosikan namanya dalam apakah itu dalam akunnya ataupun di dalam postingannya. Profesi notaris ini kan memiliki banyak aturan ya, disebut kode etik. Aku ingin tanya, kalau misalnya kode etik ini tuh bisa menjadi penghalang atau gangguan gak sih untuk notaris menjalankan pekerjaannya? Kalau disebut sebagai penghalang atau hambatan itu tidak juga ya, karena kode etik ini dibuat untuk memang membatasi. Tapi membatasinya itu bukan yang seperti kita membatasi berkembangnya gitu, tidak. Seperti yang tertulis di sini kan ada beberapa permasalahan kode etik di sini ya. Nah, di sini juga kita bisa lihat ada kurangnya integritas dan profesionalitas, masalah kerahasiaan, independensi dan netralitas, lalu ada penyalahgunaan wewenang. Nah, kode etik itu sebetulnya ingin mengantisipasi dan supaya tidak terjadinya hal-hal yang sedemikian rupa. Menurut kamu, mengapa sih iklan atau promosi secara terbuka sangat penting bagi integritas notaris sebagai pejabat umum? Notaris ini merupakan profesi yang disebut sebagai officium nobile. Nah, officium nobile ini yang berarti profesi yang mulia. Nah, maka dari itu, profesi notaris ini bukan semata-mata untuk mencari nafkah saja, melainkan profesi notaris harus menjunjung tinggi nilai-nilai tanggung jawab moral, tanggung jawab etika, dan juga integritas yang tinggi. Nah, kalau kita ngelihat pada pasal 4 ayat 3 Kode Etik Notaris ini yang menyebutkan bahwa apabila kita melakukan publikasi atau promosi baik secara diri sendiri maupun secara bersama-sama dengan mencantumkan nama dan jabatannya menggunakan sarana media cetak dan atau elektronik. Nah, di sini aku mau nanya, bagaimana sih tanggung jawab moral dan hukum seorang notaris jika dihadapkan dengan tantangan dan tekanan dalam membuat akta yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya? Jadi bisa kita lihat dulu, itu ada di pasal 16 ayat 1 huruf A Undang-Undang Jabatan Notaris, yang mana isi pasal itu juga selaras dengan pasal 3 angka 4 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia. Di situ disebutkan bahwa notaris wajib untuk bertindak amanah, jujur, mandiri, bertanggung jawab, dan tidak berpihak. Nah, kalau misalnya nih ada klien yang minta untuk dibuatkan akte yang tidak sesuai dengan keadaan atau faktanya, berarti itu melanggar isi dari pasal tersebut. Diskusi kita pada hari ini yaitu profesi notaris, bahwa profesi notaris pada hari ini mengalami tantangan baru yang ada di era elektronik, yang dimana terkhususnya pada moral dan profesionalitas. Namun, kita mengenal yang ada namanya Kode Etik Notaris. Dengan adanya landasan Kode Etik Notaris ini, diharapkan notaris dapat memiliki netralitas, profesionalitas, kerahasiaan, dan integritas dalam menjalankan tugas-tugasnya.